Halo semuanya teman-teman. Hari ini sebenarnya gue tuh udah bikin videonya tuh dari beberapa hari yang lalu. Cuma gue nggak yakin gue tuh gagal bikin videonya. Gue ngerasa ilegal gitu kalau misalnya tidak mengaplikasikan apa yang telah gue pelajari di kelas ke dalam video ini kan. Jadi teman-teman semuanya, baiklah. Hari ini gue bakal bahas pertanyaan teman-teman semua yang udah ada di questions box Instagram gue beberapa hari yang lalu. Oke, kita mulai saja dari pertanyaan yang pertama, yaitu tentang perjalanan untuk bisa sampai ke Italia. Oke, nah sebelum itu gue pengen cerita dulu dikit. Waktu SMP, gue tuh sebenarnya udah punya mimpi kuliah ke Europe. Nah, entah gimana, tahun 2019 itu gue tiba-tiba pengen jadi abdi negara gitu kan. Oke. Zamannya gue di SMA, gue daftar di kedinasan, itu gue daftar UTBK, jurusan agribisnis di salah satu universitas Indonesia. Yang ternyata gue diterima di universitas tersebut. Setelah 3 bulan kuliah di sana, gue memutuskan untuk keluar dikarenakan gue ngerasa nggak cocok dengan jurusan. Menurut gue, yang paling penting itu adalah jurusan yang sesuai dengan passion gitu ya. Jadi ketika kita menjalani jurusan tersebut, walaupun di saat-saat boring sekalipun, itu kita bisa membangkitkan rasa semangat kita kembali. Jadi kita tuh punya alasan untuk semangat lagi setiap harinya mempelajari hal itu gitu. Jadi menurut gue itu penting banget. Nah itu gue memutuskan untuk keluar dari jurusan agribisnis sambil mencari mana sih yang mungkin cocok untuk gue gitu. Gue memutuskan untuk gap year pada saat itu, dan gue ngerasa gue cuma punya 3 opsi. Opsi yang pertama yaitu TBK, dikarenakan gue nggak masuk SNMPTN. Habis itu ada kedinasan, habis itu ada mandiri. Karena gue ngerasa, kenapa gue hanya punya 3 opsi pada saat itu. Gue pengen punya kesempatan yang lebih luas. Dan gue bertanya, kenapa gue nggak coba daftar ke luar negeri? Nah, jadi gue mulailah cari-cari informasi tentang beasiswa ke luar negeri gitu kan. Nah, dimulai dari ada beasiswa Romanian Scholarship, ada terus Slurry, ada beasiswa DSU. Akhirnya gue tuh keterima di University of Sapienza Roma, jurusan Global Humanities. Tapi jurusan yang gue ambil itu adalah jurusan Communication Performing Arts di University of Calabria. Wow. Nah, pada saat itu gue mempersiapkan seluruh berkas. Gue berangkat ke Jakarta buat ngurus visa. Dan akhirnya alhamdulillah di-accept dan gue diputuskan untuk berangkat. Gue dibantu, gue dapet informasi dari kakak tingkat gue yang alhamdulillah pada waktu itu sangat membantu. Nggak semua orang yang gampang dihubungin lah gitu kan. Ada juga yang tanya kenapa gue milih Itali. Menurut gue Italia itu negara yang cantik ya, arsitekturnya, di alamnya, secara sejarahnya, juga suka liganya, juga salah satu klub bolanya, yaitu Juventus. Ini ada yang nanya, kenapa gue suka Juventus gitu kan. Jadi Juventus itu adalah klub yang gue tonton dari gue remaja gitu. Ya, karena bunda gue suka Juventus, jadi otomatis ketika di rumah gue tuh ikutan nonton, ikutan semangat, ikutan support gitu kan. Gue tuh suka jadinya gitu loh. Jadi sangat ngikutin banget, terutama waktu itu final Liga Champions 2017 ya, yang Juventus kalah, oke. Nah di saat itu puncak-puncaknya banget itu gue jadi mulai suka banget nih sama Juventus kan. Nah jadi begitu guys. Mohon maaf tadi karena distraksi ya. Gue nggak tahu sih ini masih bagus apa enggak, tapi at least gue masih dapat cahaya matahari. Oke teman-teman, juga ada yang nanya tentang gimana sih rasanya jadi muslimah gitu. Apa sih tantangannya? Ketika aku di lingkungan universitasku, yang dimana itu adalah kota kecil, Cosenza, Italia gitu kan. Orang-orangnya tuh lebih tertutup gitu. Mungkin mereka nggak terbiasa kayak di kota-kota besar lainnya gitu kan, yang udah biasa didatangin turis, yang mungkin mereka lebih open juga. Gue sempet ngerasa small gitu sih, kayak yang ngerasa insecure juga, tapi nggak apa-apa. Itu proses dari adaptasi gitu kan. Jadi gue berusaha untuk memahami itu juga sih. Kita tuh harus bisa untuk belajar menyesuaikan diri. Menurut agak berat gitu kan, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu. Nah, jadi untuk
menjadi muslimah atau minoritas di negara yang sangat berbeda dengan kita itu dimana kita merasa lebih beda aja. Bayangin dia pakai kerudung waktu summer itu bagi mereka tuh aneh banget dan gue sempat ngerasa kayak gue tuh orang paling aneh gitu dalam ruangan itu. Untuk saat sekarang ini gue udah berusaha untuk lebih percaya diri aja sih kayak yang ya udah gitu. Kalau misalnya mereka ngeliat gue aneh ya nggak apa-apa. Tapi untuk beberapa orang yang di lingkungan universitas itu mereka lebih paham karena memang beberapa orang udah open minded gitu kan dan udah terbiasa kalau budaya seperti ini tuh ada loh di luar sana tuh. Tapi untuk beberapa dari mereka juga ada yang belum paham dan kita nggak perlu terlalu dengerin lah atau terlalu ambil hati gitu. Kalau walaupun mereka nge-treat kita dengan cara yang berbeda gitu kan. Itu aja sih tantangannya. Tapi ya untuk sejauh ini nggak ada sih sampai membahayakan nyawa itu alhamdulillahnya belum ada. Jadi ya begitulah guys. Jadi sekian dulu. Boleh banget kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya di kolom komentar. Dadah.